It's an impossibility to be perfect, but it's possible to do the best. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Salam sehat selalu dan tetap semangat. Senang sekali saya Fatih kembali menjumpai Anda dalam Navy News edisi akhir pekan, Jumat 19 Maret 2021, dengan beberapa informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Guna memutus rantai COVID-19, Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi TNI Angkatan Laut terapkan apel daring dan absensi berbasis Android. Masa pandemi COVID-19 saat ini tidak mengurangi kualitas dan profesionalisme kinerja personel Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Salah satu upaya dan cara untuk menegakkan kedisiplinan meskipun dihadapkan pada situasi pandemi COVID-19, STTAL tetap menerapkan apel pagi dan siang yang dilaksanakan dalam jumlah terbatas maupun secara daring atau online berbasis Android dari ruang kerja dan rumah masing-masing. Menurut Kordos S1 Teknik Manajemen Industri STTAL Letkol Laut Teknik Muhammad Yunus Abdullah, sistem absensi berbasis Android di lingkungan STTAL ini telah diberlakukan selama seminggu dan akan mengalami masa uji coba selama 3 minggu ke depan guna membangun perilaku dan budaya baru yang bersentuhan dengan penerapan IT. Salah satu fungsi penting dari penerapan absensi berbasis Android ini adalah dalam rangka penguatan pengawasan melekat terhadap kinerja personel, terutama yang melaksanakan work from home, bekerja dari rumah secara profesional, sehingga target yang telah ditetapkan dapat dicapai secara tepat waktu dan tepat sasaran. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya kerahkan ratusan prajurit dan tenaga kesehatan guna mendukung kegiatan vaksinasi nasional TNI Polri. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya mengerahkan prajurit, pegawai negeri sipil, serta tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Lantamal 5 dan Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Upomo guna mendukung kegiatan vaksinasi nasional serbuan TNI Polri di Markas Polisi Daerah Jawa Timur. Kegiatan ini ditinjau langsung oleh Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Pada kesempatan ini, Asisten Operasi dan Lantamal 5 Surabaya, Kolonel Laut Pelaut Risang Wisanggeni, mengatakan bahwa keikutsertaan Lantamal 5 pada serbuan vaksinasi ini dalam rangka mendukung program pemerintah sekaligus sebagai implementasi dari sinergitas TNI Polri. Diharapkan setelah menerima vaksinasi, para prajurit akan lebih optimal dalam melaksanakan program pemerintah, baik PPKM skala mikro maupun sebagai petugas tracing yang terjun langsung di tengah masyarakat. Jadi tujuan daripada kegiatan hari ini adalah mensinergikan antara prajurit TNI AL, TNI AD, AU, dan polisian guna melaksanakan serbuan vaksinasi. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan prajurit dalam menghadapi kerusuhan dan unjuk rasa, personel Lantamal 7 Kupang gelar latihan penindakan huru-hara di Markas Komando Lantamal 7 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan dan unjuk rasa yang bersifat anarkis, personel Lantamal 7 Kupang menggelar latihan penindakan huru-hara Lantamal 7 Kupang tahun 2021 di Markas Komando Lantamal 7 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Latihan penindakan huru-hara Lantamal 7 Kupang ini bertujuan untuk penyegaran dan mengasah keterampilan, serta meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan personel Lantamal 7 Kupang dalam menghadapi situasi genting. Asisten Operasi dan Lantamal 7 Kupang, Kolonel Laut Pelaut Jales Jamka Jayamahe, selaku Ketua Latihan PHH, mengatakan bahwa latihan ini melibatkan jajaran Satker Lantamal 7 Kupang, antara lain Denma Lantamal 7, Yonmar Hanlan 7, Satro Lantamal 7, Pom Lantamal 7, dan Rumkital Samuel J. Muda. Dalam latihan diskenariokan bahwa telah terjadi unjuk rasa di depan penjagaan Mako Lantamal 7 Kupang. Dengan sigap, personel pasukan PHH melaksanakan blokade dan mediasi, namun tindakan persuasif tersebut tidak berjalan dengan baik, sehingga massa melaksanakan aksi anarkis, yang diindikasikan terdapat provokator yang harus diamankan. Komandan Peleton PHH kemudian memberikan perintah kepada tim untuk menangkap provokator, di mana pada akhirnya para pengunjuk rasa menyadari keadaan dan memubarkan diri. Dalam rangka memperingati Hari Air Dunia ke-29, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 8 Manado gelar kegiatan bersih-bersih di daerah aliran Sungai Tondano, Singkil, Manado.
dalam rangka memperingati Hari Air Dunia ke-29 dan bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 8 Manado melaksanakan bersih-bersih sungai di daerah aliran sungai Tondano, Singkil, Manado, yang diikuti oleh Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 8 Manado, Brigadir Jenderal TNI Marinir Iwayan Ariwijaya, beserta segenap prajurit dan pegawai negeri sipil Lantamal 8 Manado. Kegiatan bersih-bersih sungai ini merupakan aplikasi dari program kerja Lantamal 8 Manado, yaitu Muara Pantai Laut Sehat atau MAPALUS, yang merupakan kegiatan bakti TNI Angkatan Laut bersama komponen bangsa dalam membantu pemerintah untuk mengatasi permasalahan lingkungan di wilayah pesisir dan laut. MAPALUS juga melibatkan komponen pemerintah yaitu Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, Komunitas Peduli Sungai Taman Nasional Bunaken, pemerintah daerah dan masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti bersih-bersih lingkungan, penanaman dan monitoring terumbu karang, penanaman dan monitoring mangrove, bakti sosial, komunikasi sosial, serta wisata bahari. Kami pagi ini bersama dengan Kementerian PUPR melaksanakan bersih-bersih sungai dengan tujuan agar sungai itu bisa menjadi lebih bersih. Masyarakat sekitar pun akan menggunakan sungai ini dengan aman, nyaman. Selanjutnya kita beralih ke Surabaya, di mana Resimen Taruna Akademi Angkatan Laut gelar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan masih dari Akademi Angkatan Laut, Taruna AAL tingkat 1 laksanakan praktek Prajala Syesha menggunakan KRI Dewa Ruci dan KRI Surabaya 591. Resimen Taruna Akademi Angkatan Laut memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah 2021 di Masjid Nurul Bahri Kesatrian Akademi Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya. Peringatan yang mengusung tema makna Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah sebagai landasan moral prajurit dan PNS bermental tangguh ini dibuka Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati. Peringatan ini diawali dengan penampilan Hadrah Taruna Nurul Bahri, dilanjutkan dengan pembacaan Al-Quran dan sari tilawah. Dengan peringatan Isra Mi'raj ini, Gubernur AAL mengajak seluruh taruna, prajurit, dan PNS AAL untuk meningkatkan keimanan, disiplin, dan moralitas serta selalu menjunjung persatuan dan kesatuan. Arungi laut pertama kali sebanyak 130 taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 1, Angkatan ke-69, berlayar menggunakan kapal legendaris KRI Dewa Ruci dan KRI Surabaya 591 dalam latihan praktek Prajala Syesha yang dilepas Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati di Dermaga Madura Koromada 2, Ujung Surabaya. Latihan praktek Prajala Syesha merupakan latihan pengenalan pelayaran bagi taruna tingkat 1 Akademi Angkatan Laut dengan tujuan untuk memperkenalkan secara langsung dasar kematraan, tradisi khas TNI Angkatan Laut, dan kehidupan dinas dalam di KRI pada saat berlayar serta menumbuhkan jiwa bahari dan kejuangan prajurit matra laut. Selama melaksanakan Prajala Syesha dengan rute perjalanan Surabaya, Tarakan, Surabaya selama 14 hari ini, taruna tingkat 1 akan dikenalkan dengan PUDD dan tradisi khas TNI Angkatan Laut, data-data teknis dan jenis peran di KRI, alat-alat kebaharian dan organisasi di KRI, serta navigasi, persenjataan, permesinan, dan sistem keselamatan di kapal. Baik netizen, selain berita Nevi News hari ini, kami juga telah merangkum berita dalam sepekan. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono membuka kegiatan Focus Group Discussion tentang pembentukan Koarmada Republik Indonesia di Gedung Auditorium Den Mama Besar Cilangkap, Jakarta Timur. Kegiatan FGD dengan tema pembentukan Koarmada Republik Indonesia yang dilaksanakan secara langsung maupun virtual dengan peserta sebanyak 271 orang dari 39 tempat dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Prajurit Satuan Patroli Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 7 Kupang melaksanakan latihan penyelamatan kapal unsur Satro Lantamal 7, baik secara perorangan maupun tim, bertempat di Dermaga Lantamal 7 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Sorong melaksanakan kegiatan panen raya padi yang dikelola prajurit Lantamal 14 Sorong bekerja sama dengan kelompok tani Rukun Wargi di lokasi persawahan Unit 2 Distrik Aimas, Kabupaten Sorong.
Prajurit marinir dari Resimen Artileri dan Resimen Bantuan Tempur Pasmar II Korps Marinir TNI Angkatan Laut BKO Kodim 0822 Bondowoso melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa atau disingkat TMMD di Dusun Sumber Taman Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. TNI Angkatan Laut berhasil mendeteksi dan menangkap kapal yang diduga membawa masuk pekerja migran ilegal di sebelah barat perairan Pulau Jemur, Tanjung Balai Asahan. Dan Lanal Tanjung Balai Asahan Letkol Laut Pelaut Robinson Hendrik Edweori menjelaskan bahwa Lanal Tanjung Balai Asahan bekerjasama dengan Satpol Air Polda Sumut dan Polres Asahan berhasil mengamankan KM Sinar Utama serta 3 ABK kapal yang diduga membawa penumpang pekerja migran ilegal Indonesia. Pos TNI Angkatan Laut Muara Sangatta di bawah jajaran Pangkalan Angkatan Laut Sangatta berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 903 butir telur penyu dari Pulau Bira-Birahan, Kecamatan Sandaran yang hendak diselundupkan ke Pelabuhan Kenyamukan, Desa Singamuda, Sangatta Utara. Dalam rangka mendukung program pemerintah guna percepatan vaksinasi COVID-19 serta memberantas penyebaran COVID-19 di Indonesia, Purnawirawan TNI Angkatan Laut melalui Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Laut dengan Ketua Laksamana TNI Purnawirawan Ade Supandi menerima vaksinasi COVID-19. Pemberian vaksin kepada para purnawirawan TNI Angkatan Laut ini dibagi menjadi 2 tempat, yaitu di Balai Samudra, Kelapa Gading, Jakarta Utara sebanyak 500 personel dan di Pangkalan Jati, Jakarta Selatan sebanyak 500 personel. Kemampuan bertahan hidup penting bagi prajurit saat mereka dihadapkan pada situasi darurat, terutama di tengah laut. Kemampuan survival wajib mereka kuasai sampai dengan datangnya bantuan. Tuntutan tersebut yang melatar belakangi Koarmada II melalui Satuan Komando Pasukan Katak menggelar latihan bertahan hidup di laut atau Sea Survival di perairan Selat Madura. Baik netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Stay safe, fit, and stay healthy. Lindungi diri, lindungi bangsa ini. Saya Fatih beserta seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jales Veva, Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.